Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai media pembelajaran berbicara di kelas tinggi. Nama saya Nuraida Afriani, saya sebagai moderator yang akan memandu presentasi pada hari ini. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebagai pemateri pertama, Nuraida Afriani. Sebagai pemateri kedua, Eni Rahmawati. Sebagai pemateri ketiga, Syifa Safriani. Sebagai pemateri keempat, Indi Rahmawati. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pemateri pertama. Definisi keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara merupakan keterampilan memproduksi arus sistem bunyi, artikulasi, untuk menyampaikan kehendak, kebutuhan perasaan, dan keinginan kepada orang lain. Keterampilan ini didasari oleh kepercayaan diri untuk berbicara, sehingga dapat menghilangkan rasa malu dan berat lidah. Tujuan berbicara. Tujuan umum berbicara adalah menyampaikan informasi berupa gagasan, pikiran kepada orang lain. Adapun tujuan lain dalam berbicara antara lain: 1. Memberikan informasi. 2. Memberikan laporan. 3. Menyatakan diri. 4. Menghibur. 5. Mencapai tujuan. 6. Memberikan bujukan. Dan yang ke-7, berekspresi. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Rahmawati. Yang pertama ialah hal-hal yang harus dilakukan dalam kegiatan berbicara, yaitu yang pertama bahasa, dan yang kedua yaitu adalah penguasaan bahasa, dan yang ketiga keberanian dan ketenangan, dan yang terakhir adalah kesanggupan menyampaikan ide yang lancar dan teratur. Kriteria yang harus dipenuhi dalam metode pembelajaran berbicara. Yang pertama yaitu mengembangkan butir-butir keterampilan proses, dan yang kedua menciptakan suasana belajar mengajar yang menyenangkan. Yang ketiga ialah dapat mewujudkan pengalaman belajar yang telah dirancang, dan yang keempat ialah memudahkan siswa dalam mempelajari materi, dan yang kelima relevan dengan tujuan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Safriani Simatupang sebagai pemateri 3. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang model-model pembelajaran berbicara. Nah, untuk membuat suatu media pembelajaran berbicara, terlebih dahulu kita harus mengetahui metode-metode pembelajaran berbicara. Nah, diantaranya yaitu 1. Metode ulang ucap. Nah, metode ulang ucap ini adalah di mana suara guru atau rekaman suara guru menjadi model pengucapan yang diperdengarkan kepada siswa, yang harus diperdengarkan secara teliti. Nah, di mana siswa tersebut akan mengulang ucapan dari rekaman suara guru tersebut. Yang kedua ada metode lihat ucapkan. Nah, di metode ini guru memperlihatkan kepada siswa benda tertentu, kemudian siswa menyebutkan nama benda tersebut. Nah, benda yang diperlihatkan dipilih dengan cermat, disesuaikan dengan lingkungan siswa. Bila bendanya tidak ada atau tidak memungkinkan dibawa ke kelas, benda tersebut dapat diganti oleh tiruannya atau gambarnya. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu metode menjelaskan. Di mana di metode ini siswa disuruh untuk memperlihatkan suatu benda atau gambar benda, kesibukan lalu lintas, melihat pembayangan atau gambaran diteliti. Kemudian siswa diminta memeriksa apa yang dilihatnya secara lisan. Selanjutnya yang keempat, metode percakapan. Nah, metode percakapan adalah pertukaran pikiran atau pendapat mengenai suatu topik antara dua ataupun lebih. Di mana di dalam metode percakapan ini ada 2 kegiatan, yakni menyimak dan berbicara. Selanjutnya yang kelima, metode prafrasa. Nah, metode prafrasa ini berarti alih bentuk, misalnya memproseskan isi atau sebaliknya, mempuisikan prosa bila seorang siswa
dapat memprosakan suatu puisi dengan baik. Berarti siswa tersebut dapat mengekspresikan isi puisi tersebut secara lisan. Puisi yang akan diparafrasakan dapat dipilih oleh guru agar sesuai dengan kemampuan siswanya. Selanjutnya yang keenam yaitu metode bercerita. Di mana di metode di sini siswa diminta untuk menceritakan suatu cerita di depan umum untuk menuntut keterampilan berceritanya. Misalnya, siswa disuruh bercerita cerita yang menarik bagi dirinya dan bagi pendengarnya. Kemudian siswa menguasai isi dan jalan cerita atau menghafalkan cerita tersebut. Setelah itu baru siswa bercerita di depan pendidikan dengarnya. Selanjutnya ketujuh yaitu metode menjawab pertanyaan, di mana salah satu cara membuat banyak berbicara adalah pertanyaan dengan menjawab pertanyaan. Di samping memancing siswa untuk berbicara, pertanyaan juga digunakan untuk menilai kedalaman dan keluasan pemahaman siswa terhadap suatu masalah. Yang kedelapan yaitu metode menceritakan kembali, di mana di sini guru menyediakan suatu bahan dan bahan itu akan diberikan kepada siswa untuk dibaca dan dipahami. Kemudian siswa tersebut disuruh untuk menceritakan kembali isi dari bacaan yang dibacanya ataupun yang telah dipahaminya. Nah, yang terakhir, yang kesembilan yaitu metode bermain peran, di mana di dalam bermain peran tersebut siswa bertindak, berlaku dan berbahasa sesuai dengan peran yang diperankannya. Misalnya sebagai guru, orang tua, polisi, hakim, dokter dan sebagainya. Setiap tokoh yang diperankan karakteristik tertentu pula. Selanjutnya saya akan membahas mengenai definisi media pembelajaran. Apa sih sebenarnya media pembelajaran itu? Langsung saja. Nah, media pembelajaran secara umum dapat diartikan sebagai alat bantu yang membantu proses belajar mengajar, di mana media pembelajaran tersebut dapat digunakan untuk merangsang pikiran dan keterampilan. Nah, media pembelajaran ini juga sangat bermanfaat untuk menunjang proses pembelajaran, di mana dengan menggunakan media pembelajaran ini dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh para siswa. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, saya Indira Rahmawati sebagai pemateri keempat akan memaparkan mengenai media yang digunakan dalam pembelajaran berbicara. Adapun medianya yaitu yang pertama media permainan. Nah, media permainan ini adalah suatu cara penyajian materi pembelajaran melalui berbagai macam bentuk aktivitas permainan untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, serius tapi santai, sehingga siswa akan belajar berbicara dengan gembira. Nah, yang kedua itu media gambar. Media gambar adalah tempat untuk mengapresiasikan gambar yang ada dalam benak atau pikiran, sehingga siswa akan belajar berbicara mengucapkan nama gambar tersebut. Media yang ketiga yaitu media kartu kata dan kalimat. Media kartu kata adalah media yang berbentuk kartu dan di dalamnya terdapat susunan kata-kata yang sesuai dengan gambar tersebut. Kartu ini akan mempermudah siswa dalam belajar berbicara. Nah, yang keempat itu ada media wacana. Media wacana ini merupakan media yang berbentuk teks yang berisi rentetan kalimat sehingga mempermudah siswa dalam belajar berbicara atau komunikasi dan percakapan. Media yang kelima yaitu media teks puisi. Media teks puisi merupakan bahasa, tataran bahasa yang berhubungan dengan makna. Karena puisi harus bermakna, baik makna tiap kata, baris, bait, maupun makna secara keseluruhan. Hal ini juga akan mempermudah siswa dalam belajar berbicara. Media yang terakhir yaitu media lingkungan. Nah, media lingkungan ini merupakan media yang berada di sekitar lingkungan belajar siswa, baik di sekolah maupun di rumah, seperti teman, guru, orang tua, dan semua yang ada di sekitar lingkungan belajar siswa. Sehingga
media ini dapat mempermudah siswa dalam belajar berbicara. Terima kasih. Demikian presentasi kelompok kami pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatian dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.